Oke anak-anakku semuanya, setelah kalian menyelesaikan, mengupload, juga membahas LKPD pada pertemuan hari ini, dan untuk menambah pemahaman kalian tentang materi yang sudah dipelajari, silahkan kalian simak video berikut sampai selesai. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan dan ukuran letak data. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, ada 3 ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Yang kedua adalah simpangan rata-rata. Dan yang ketiga adalah ragam dan simpangan baku. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Nah, sebelum kita ke materi, apakah kalian masih ingat? Apa itu kuartil? Kita ingat-ingat bersama ya. Jadi kuartil adalah 3 nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ketiga nilai itu adalah yang pertama kuartil pertama atau kuartil bawah, dilambangkan dengan Q1, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua. Yang kedua adalah kuartil kedua atau kuartil tengah atau median, disimbolkan dengan Q2, yaitu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar menjadi 2 bagian yang sama banyak. Dan yang ketiga adalah kuartil ketiga atau kuartil atas, disimbolkan dengan Q3, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua. Nah, kita sudah mempelajari kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Untuk kuartil data tunggal, langkah-langkahnya yang pertama adalah kalian menentukan median atau Q2 dengan cara membagi bentangan data menjadi 2 bagian. Kemudian langkah yang kedua, kalian menentukan Q1 atau kuartil bawah, yaitu merupakan median data bentangan sebelah kiri. Dan yang ketiga, kita menentukan Q3 atau kuartil atas, yaitu merupakan median data bentangan sebelah kanan. Nah, selain langkah di atas, kalian bisa menggunakan cara yang lain, yaitu kuartil data ke I data tunggal dirumuskan sebagai berikut. QI atau nilai data ke I per 4 dikali N plus 1 atau disimbolkan seperti ini. Di mana QI itu adalah kuartil ke I itu adalah 1, 2, 3, dan N adalah banyak data. Nah, catatan, jika nilai I per 4 kali N plus 1 bukan bilangan bulat, nilai QI menggunakan interpolasi linier. Misalkan QI terletak di antara nilai data ke R dan data ke R plus 1, maka QI sama dengan data ke R ditambah D dikali data ke R plus 1 dikurangi data ke R. Nah, D itu adalah nilai desimalnya. Berikutnya adalah kuartil data berkelompok. Nah, untuk kuartil data berkelompok dirumuskan QI sama dengan L ditambah I per 4 kali N min FK
dibagi FQI dikali dengan P. Nah, di mana QI itu adalah kuartil ke I, L itu tepi bawah kelas kuartil, N itu banyaknya data atau jumlah frekuensi, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FQI adalah frekuensi kelas kuartil, P itu panjang kelas, dan I adalah 1, 2, atau 3. Jadi tergantung kuartil yang kita cari. Nah, jika kalian ingin mengulang atau mempelajari kembali tentang kuartil, silahkan simak kembali video sebelumnya, yaitu tentang kuartil. Di situ sudah dijelaskan secara lengkap dan diberikan contoh-contoh yang lengkap juga. Nah, sekarang kita membahas materi kita hari ini, yaitu tentang jangkauan. Jangkauan data atau rentang data atau ring data disimbolkan dengan R besar adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil, atau biasanya dirumuskan R sama dengan X max dikurangi X min, di mana R itu jangkauan, X max adalah nilai data terbesar, dan X min adalah nilai data terkecil. Nah, bagaimana untuk menentukan jangkauan pada data kelompok? Bagaimana kita menentukan data terkecil dan data terbesarnya? Nah, jadi untuk data berkelompok, nilai data terbesar itu diambil dari nilai tengah kelas yang tertinggi. Dan nilai data terkecil diambil dari nilai tengah kelas yang terendah. Jadi untuk data kelompok juga bisa dicari jangkauannya. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu tentang hamparan. Hamparan atau jangkauan antar kuartil disimbolkan dengan H adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Nah, biasanya dirumuskan dengan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Di mana H itu hamparan, Q3 nilai kuartil ketiga, dan Q1 adalah nilai kuartil pertama. Dan yang ketiga adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil disimbolkan dengan QD adalah setengah kali nilai hamparan. Nah, sehingga QD itu sama dengan setengah kali H. H atau hamparan tadi adalah Q3 dikurangi Q1. Nah, QD itu simpangan kuartil, Q3 itu nilai kuartil ketiga, Q1 itu nilai kuartil pertama. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita membahas jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Diketahui data sebagai berikut. Datanya belum urut ya di sini. Tentukan yang pertama jangkauan, yang kedua kuartil, ketiga hamparan, dan yang terakhir adalah simpangan kuartil. Nah, kita selesaikan bersama. Nah, yang pertama datanya kita urutkan terlebih dahulu. Dari terkecil ke terbesar. Yang pertama kita mencari jangkauan. Simbolnya tadi R. Diperoleh dari X max dikurangi X min. Data terbesar adalah 13 dan data terkecilnya adalah 6. Sehingga jangkauannya adalah 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Yang berikutnya kita akan mencari kuartil. Jadi kita akan mencari Q1, Q2, dan Q3. Nah, lihat data di sini. Datanya sudah diurutkan ya. Di sini ada 12 data. Nah, langkah pertama kita
bagi data menjadi 2 dulu. Karena ada 12 data, berarti ada 6 data di kiri dan 6 data di kanan. Nah, itu kita peroleh Q2. Nah, jadi Q2-nya di sini. Kemudian data bentangan di sebelah kiri, kita cari tengah-tengahnya lagi. Ada 6 data, berarti kita bagi 2. 3 data, 3 data. Sehingga posisi atau letak Q1-nya di sini. Begitu juga dengan data bentangan kanan, kita bagi 2 juga datanya. Kita peroleh letak Q3 di sini. Nah, untuk mencari Q1, Q2, Q3. Q1 terletak antara 7 dan 8, sehingga Q1 diperoleh dari 7 ditambah 8 dibagi 2, 7,5. Sedangkan Q2 terletak antara 8 dan 9, sehingga Q2 sama dengan 8 ditambah 9 dibagi 2, 8,5. Sedangkan Q3 terletak antara 10 dan 11, sehingga Q3 sama dengan 10 ditambah 11 dibagi 2, sama dengan 10,5. Jadi ini nilai kuartilnya. Yang ketiga, kita mencari hamparan. Hamparan tadi diperoleh dari Q3 dikurangi Q1. Q3 tadi kita peroleh 10,5 dan Q1-nya adalah 7,5. Sehingga hamparannya 10,5 dikurangi 7,5 sama dengan 3. Yang terakhir, Q-D atau simpangan kuartil. Simpangan kuartil tadi diperoleh dari setengah kali hamparan. Hamparannya 3, sehingga Q-D-nya setengah kali 3 sama dengan 1,5. Nah, itu adalah contoh mencari jangkauan, hamparan, simpangan kuartil dari data tunggal. Nah, untuk data berkelompok, silahkan kalian nanti mencoba pada sesi latihan. Nah, demikian materi yang kita pelajari pada sesi kali ini. Kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya untuk materi selanjutnya, yaitu tentang simpangan rata-rata. Jangan lupa dibuka latihan soalnya. Selamat berlatih dan tetap semangat!